Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Fernando, salah satu mahasiswa kampus Unsera semester 2 dengan kelas B1. Sekali ini saya akan melakukan pemenuhan tugas yang keempat dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kali ini saya sudah buat dalam project PBO kelas B1. Saya sudah buat package-nya, yaitu volume ruang bangun. Di dalam package ini ada beberapa Java class. Yang pertama ini super kelasnya, bangun ruang Java. Kemudian ada bola Java, ini sub kelasnya. Kerucut juga subclass, tabung subclass juga. Dalam super kelas bangun ruang Java, saya sudah buatkan ini package sesuai namanya untuk volume ruang bangun. Kemudian import Java util scanner untuk menggunakan fungsi scanner. Import Java text decimal format, ini digunakan untuk angka dalam desimal nanti, angka di belakang komanya. Jadi akan memuat angka di belakang koma desimal. Kemudian public class sesuai dengan kelasnya, bangun ruang. Kemudian public static void main string ARGS ini untuk sebagai main kelasnya dari subclass yang lain. Kemudian menggunakan fungsi scanner input, new scanner system, kemudian variabel bola untuk subclassnya saya gunakan ball, kemudian new bola, tabung dengan tab, kerucut dengan KCP. Kemudian variabel juga jari dan tinggi. Selanjutnya di superclass saya buatkan sistem out untuk judul awal, menghitung volume ruang bangun. Kemudian di sini kita menggunakan suitcase, jadi ada pilihan bangun ruangnya seperti yang sudah kita buat dalam subclass Java tadi, Java class tadi. Ada bola, tabung, dan kerucut. Di sini menggunakan switch case, masukkan pilihan Anda. Nah, di switch case ini saya munculkan pilihan yang sudah kita buat. Dalam case 1, bangun ruang bola, kemudian menginput jari-jari bolanya. Kemudian ini untuk mewariskan ke subclass bola yang di sini. Kemudian untuk case kedua sama, memunculkan pilihan bangun ruang tabung. Yang diinput kali ini jari-jari dan tinggi tabung dengan variabel jari dan tinggi TNG. Kemudian kita linkkan juga dengan subclass tabung Java di sini dengan variabel dalamnya jari-jari dan tinggi untuk inputannya. Case yang ketiga dengan format yang sama, hanya untuk bangun ruang kerucut yang diinput jari-jari dan tinggi kerucut dengan link subclassnya sama seperti di atas, jari-jari dan tinggi. Kemudian untuk default ini untuk memunculkan case apabila di luar dari case yang sudah kita buat 1, 2, 3, dia memunculkan menginput di luar case yang sudah kita buat, maka akan muncul tampilan mohon maaf salah input. Selanjutnya untuk subclass di bola ini kita buatkan package volume ruang bangun sama seperti yang superclass tadi. Kemudian import Java text decimal format masih sama. Kemudian masukkan public class bola. Nah, extend ini digunakan mendeklarasikan bahwa Java class ini adalah pewarisan atau extend dari superclass bangun ruang. Ini superclass bangun ruang sama dengan nama superclassnya. Kemudian private double, private digunakan hanya untuk kelas yang dimaksud, double untuk volume bola dan jari-jari. Kemudian public void bangun ruang, untuk jari-jarinya kita buat untuk dideklarasikan double. Kemudian decimal format ini dimunculkan sebagai DCF untuk menampilkan format desimal nanti yang angka 0 di belakang koma. New decimal format, kemudian double pangkat ini untuk memunculkan pangkat
Jadi ini adalah rumus dalam NetBeans untuk memunculkan pangkat mat.pow untuk masukkan angka jari-jarinya, kemudian koma, ini adalah jumlah pangkatnya, pangkat 3. Kita input jadi pangkat 3. Kemudian untuk volume bola, rumusnya adalah kita pakai library dari NetBeans yaitu math.p. Math.p. Nah, p ini nanti akan sesuai dengan ketentuan yaitu 3,14. Kemudian dikali pangkat yang sudah kita cari tadi, kemudian dikali 4/3. Nah, di sini saya buatkan sistem out untuk memunculkan volume bola. Volume bola adalah dimunculkan desimal formatnya, kemudian volume bola yang sudah dihitung ini tadi, dan ini untuk satuannya, cm kubik. Kemudian di akhir, selamat proses penghitungan telah selesai. Ini menandakan bahwa proses penghitungan ini berjalan normal atau sesuai. Kemudian lanjut ke subclass tabung. Ini dengan format yang sama, package volume ruang bangun, import Java text decimal format, public class, sekarang diganti tabung sesuai dengan nama subclassnya, extend dari bangun ruang. Kemudian private double, di sini ada tambahan, ada volume tabung, jari-jari dan tinggi yang akan diinput. Public void bangun ruang, double untuk jari-jarinya dan double untuk tingginya. Decimal format masih sama seperti yang tadi untuk menampilkan 0 di belakang koma. Kemudian untuk volume tabung, rumusnya adalah 0,5 kali mat.p. Ini adalah standar P dalam library NetBeans. Kemudian dikali jari-jari kembali, dan kali tinggi. Kemudian di sini munculkan sistem out volume tabung. Seperti yang tadi dimunculkan untuk decimal formatnya, baru volume tabung. Dia akan menampilkan 0 di belakang koma. Kemudian ini untuk sentimeter kubiknya. Kemudian sama seperti yang di subclass bola, dimunculkan selamat proses penghitungan telah selesai. Ini menandakan proses penghitungannya sudah sesuai. Lanjut ke subclass kerucut. Sini sama dengan package volume ruang bangun, import Java text decimal format. Public class sekarang diganti kerucut sesuai dengan nama subclassnya, extend atau pewarisan dari bangun ruang dari subclassnya. Kemudian private double volume KCT kerucut, kemudian jari dan tinggi. Public void bangun ruang untuk double jari dan double tinggi. Decimal format seperti yang tadi, DCF untuk menampilkan 0 di belakang koma. Kemudian volume kerucut, rumusnya 0,33 dikali mat.p. Ini standar P dalam library NetBeans. Dikali jari-jari dikali tinggi. Saya munculkan volume kerucut adalah yang ditambah dengan DCF decimal format, volume kerucutnya ditampilkan, dan untuk satuannya cm kubik. Dan terakhir sama seperti sebelumnya, selamat proses penghitungan telah selesai, saya munculkan untuk menunjukkan bahwa proses penghitungannya telah berjalan sesuai. Baik, langsung kita coba pada superclassnya, kita run file ini, kode ini. Kita klik kanan di sini, run file. Maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini muncul penghitung volume bangun ruang. Pilihan bangun ruangnya bola, tabung, kerucut. Masukkan pilihan Anda. Contohkan masukkan pilihan 1. Maka akan muncul pilihan Anda bangun ruang bola sesuai dengan pilihannya. Kemudian kita diminta input jari-jari bolanya. Saya contohkan 5 untuk jari-jarinya, kita enter. Maka akan muncul seperti ini. Volume bola adalah sekian sesuai penghitungan dari subclass bola tadi, sesuai rumusnya, dan akan muncul selamat proses penghitungan telah selesai. Dan ini sudah berjalan sesuai rumus yang kita buat pada subclass. Kita coba lagi untuk run filenya. Kasus yang berikutnya, contoh kerucut nomor 3. Kita pilih nomor 3, maka akan muncul pilihan Anda bangun ruang kerucut. Kemudian input jari-jari kerucutnya. Contoh jari-jari kerucutnya 5.
kemudian enter, akan muncul lagi input tinggi kerucut. Saya contohkan tinggi kerucutnya 8. Kita enter kembali, maka akan muncul volume kerucut adalah, nah ini total dari rumus yang kita buat di subkelas kerucut sebelumnya, muncul seperti 207, sekian 345 cm3, dan akan muncul selamat proses penghitungan telah selesai. Ini sebagai tanda bahwa penghitungan pada subkelas volume pada subkelas kerucut berjalan sesuai. Satu lagi case-nya adalah ketika kita run lagi, run file, adalah ketika pilihan yang kita masukkan di luar dari list yang sudah kita buat. Contoh saya masukkan 5 pilihan yang tidak ada dalam list ini, kita enter, maka akan muncul mohon maaf salah input. Jadi tidak akan berjalan prosesnya karena di luar dari pilihan yang sudah kita buat sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membantu rekan-rekan dalam memahami switch case dan pewarisan atau inheritance kalau yang saya pelajari, sehingga kita bisa sama-sama belajar untuk lebih paham tentang inheritance ini atau pewarisan, dan di dalamnya termasuk ada switch case. Dan semoga dapat memenuhi tugas yang sudah dibuat, tugas yang sudah disampaikan oleh dosen. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.